Eh, aku Made dari angkatan B27 bakal ngajarin kalian tentang computer network. Nah, paling aku bahas-bahas dulu tentang kisi-kisi kalian. Aku mau nanya dulu, kalian udah dapat kisi-kisi belum sama dosen kalian? Teman-teman, halo? Kalian udah dapat kisi-kisi belum? Kalau misalkan nggak ada kisi-kisi, aku coba jelasin dari awal dulu deh. Nah, aku izin share screen dulu. Share. Oke, sip. Maaf, PowerPoint. Nah, oke, jadi aku udah disediain em, dua aplikasi, satu PowerPoint, satunya lagi Word. Yang kita pakai itu adalah yang sebelah sini dulu. Kita ngomongin tentang pertemuan pertama, tentang OSI layer sama TCP layer. Nah, buat ujian kalian, kalian nggak bakal jauh-jauh dari tiga yang di bawah, yang sebelah sini, yang aku kotakin. Mainan kita ada di physical, data link, sama network. Di tiga ini. Sorry, di tiga ini. Nah, buat nanti UASnya, kalian mainannya ada di empat ini. Jadi ini bisa belakangan aja belajar. Buat yang pertama, kita bahas dulu tentang physical. Nah, yang bagian physical ini, kurang kurang lebih kalian eh, bahas dikit tentang teori. Teorinya itu tentang komputer kalian bekerja dengan seperti apa. Nah, kalau nggak salah di pertemuan pertama yang di lab, kalian juga udah diajarin kok tentang urusan kabel-kabelan. Nah, kabel-kabelan itu masuknya di rentang fisikal. Fisikal ini ngomongin kabel. Nah, kabelnya itu kalau nggak salah juga ada macam-macam. Buat yang fiber optik tuh kalau nggak salah ada tiga. Eh, ada yang twisted pair yang kalian udah yang udah kalian pernah otak-atik waktu di lab. Terus ada yang koaksial. Koaksial itu kalau kalian pernah lihat yang kabelnya bentuknya bulat, dalamnya udah diatur. Sama satu lagi, yang fiber optik. Nah, yang fiber optik ini yang biasa kalian lihat di pinggir-pinggir jalan orang lagi gali buat masang kabel. Nah, itu cukup tahu aja. Cuma takutnya kalau misalkan emang keluar, kalian at least minimal tahu lah tiga kabel itu. Nah, kita lanjut ke bagian data link. Nah, data link, kalian intinya kalau udah ngerakit komputer, kalian mau berhubung dengan jaringan, kalian itu harus punya identitas. Nah, di data link di sebelah sini itu eh, ada namanya ARP. ARP itu adalah eh, sebuah protokol yang membuat ARP table itu kayak kita daftarkan diri ke internet sebagai identitas. Isinya di ARP table ini apa? Itu isinya ada MAC address. Nah, udah tahu lah ya MAC address apa, media access control. Nah, MAC addressnya ini yang akan menjadi ciri khas dari komputer kita. Oh, komputer kita itu yang ini, MAC addressnya ini. Dia mau berhubung dengan komputer yang lain. Kita mau connect ke internet, oh komputer yang ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, masuk lagi. Nah, ketika dia udah bikin ARP table yang isinya MAC address, kita loncat ke network. Network ini bakal dibentuk sorry, bakal membentuk IP address. Nah, IP address-nya ini yang bakal jadi eh, nama dari jaringan kita. Misalnya, kita udah punya komputer atau punya laptop atau punya HP, masing-masing itu punya IP. Nah, IP-nya itu ada dua, IPv4 sama IPv6. Yang kepake yang mana? Buat ujian kalian itu yang bakal kepake cuma IPv4. IPv6-nya enggak. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, kalau kalian udah pernah belajar sama dosen kalian tentang IP-IP-an, eh, seingatku, nanti kalian eh, IP addressing-nya itu nggak bakal dikasih tahu, dia bakal classful atau classless. Nah, kalau misalkan kita nggak dikasih tahu classful atau classless, udah lupakan aja dulu tentang teori-teori classful atau classless-nya. Kalian perhatiin angka sama subnet mask. Angkanya yang ini, yang ada 4 oktet, satunya lagi yang subnet mask, yang ada garis miringnya, ada slash-nya. Nah, kalau buat teori hitung-hitungnya, aku percaya kalian udah pada bisa kok. Kalau misalkan kalian mau menghitung soal yang mana ya, yang ada IP-IP-nya.
Hmm, nah, yang ini deh. Yang ini IP address device of 167.199.170.82. Kita nggak tahu ini dia classless atau classful. Itu hiraukan aja dulu. Yang penting adalah dia udah dapat angka, udah dapat oktetnya masing-masing 4 sama subnet mask. Yang ini sama yang ini. Tapi tenang, kalau kalian misalnya nanti ujian harusnya ya nggak mungkin kalian dikasihnya yang 255, 255, 255, 0 ini. Kalian bakalan dikasihnya itu slash. Kayak soal yang di kanan ini. Mohon maaf ya, ada panggilan. Aku close dulu. Nah, oke. Kita balik lagi ke yang mana yang tadi? Oh ya, sebelah sini. Nah, kalau misalkan kalian udah dikasih angka kayak gini, kalian perhatiin pertanyaannya apa? Pertanyaan yang biasa ditanyain itu adalah network address. Yang ini, kedua broadcast address, yang ketiga jumlah IP. Nah, kalau misalkan dosen kalian ada ngide dikit, dia ada nambahin apa ya misalnya default gateway. Harusnya default gateway juga kalian udah dikasih tahu sama aslab kalian, dosen yang ada di lab, itu nanti default gateway itu termasuk hitungannya salah satu di network address sama broadcast address. Nah, tapi yang biasanya dipakai cukup dua ini aja kok. Yang ketiga ini bisa opsional, tapi bisa keluar. Nah, aku mau pastiin dulu, kalian udah pada bisa kan cari NA, BA, sama jumlah IP, teman-teman? Aku anggap udah pada bisa ya. Cuma buat kalian yang belum bisa, aku coba jelasin dulu deh. Nah, untuk yang ini, kalau misalkan udah dikasih angka, angka ini akan kita ubah jadi binary. Binary-nya itu eh, di rentang berapa? Itu dari 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat 0. Karena bentuknya oktet. Nah, oktet itu ada 8 bit yang nilainya 0 atau 1. Nah, jadi ada dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Itu total ada 8. Itu buat membentuk satu angka. Baru angka depan. Belum angka belakangnya, belum angka belakangnya, belum angka belakangnya. Nah, kalau misalkan udah kalian ubah jadi binary kayak begini, kalian akan menggunakan subnet masknya ini tergantung buat nyari apa. Kalau kalian mau nyari network address, nah binary-binarynya ini dengan binary subnet masknya /24, kalian akan menggabungkan itu dengan logika N. Kalau logika N itu dua apa namanya? Dua sisi harus sama-sama iya, harus sama-sama satu. Kalau misalkan ada salah satu aja yang ada yang nol, nilainya akan nol. Contoh, di bagian yang bawah ini dia mencari network address. Angkanya sama nih, 167.199.170.82. Subnet masknya /24. 24 itu convert dari binary jadi 255, 255, 255 sama 0. Nah, buat yang masih nggak tahu gimana cara ngubah subnet masknya ini, kalau dia ada bilang 24, kita bikin oktet kayak begini. Ini dijadiin binary, tapi angkanya ada sebanyak satu binary sebanyak 24 kali. Bacanya dari kiri. Nah, aku coba eh work. Nah, blank aja. Nih, set. Tuh. Kalau misalkan dikasih 167, 199, 170, 82 sama 124. Kalau udah 124, ngomong-ngomong ini teman-teman kelihatan kan? Ngetik apa? Iwak, awik. Kelihatan kan? Oke, kalau misalkan kelihatan, sip. Ini aku gedein lagi dikit. Nah, dia minta size-nya 24. Kalau dia size-nya 24, berarti kita bikin satunya sebanyak 24 kali. Baca dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tunggu, gua ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, 8, 16, 24. Oke, udah total ada 24, sisanya ada 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Nah, jadi /24 ini menyatakan ada bit 1 bacanya dari kiri sebanyak 24 kali, sisanya 0. Nah, kalau misalnya ditanya broadcast address, angka 24-nya ini kan awalnya buat nyari NA itu jadi 1, dia ganti jadi 0. Jadi ini yang NA, ini yang BA.
Sorry. Nah, ini kalau disuruh cari BA. Tapi logikanya beda. Kalau NA, dia mintanya logika N. Kalau BA, logikanya OR. Nah, lebih enak buat nyari yang N daripada yang OR. Nggak sih, sama-sama enak sebenarnya. Kalau yang N, tinggal nyari mana yang nol. Oh, itu pasti nol. Kalau yang OR, mana yang satu sih. Udah pasti satu. Nah, jadi kita mulai dari yang NA dulu. Kalau misalnya dikasih angka segini. Aku copy dulu. Oke. Slashnya 24. Nah, kita akan menghitung binary yang 167, 199, 170, sama 82. Eh, ini kalian bisa pakai cara cepat atau pakai cara cara biasa aja. Cuma aku ajarin cara biasa dulu, biar paling gampang. Nah, kalau cara biasa, biasanya aku nulisin kayak begini dulu. Total ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kelebihan satu. Nah, biasanya aku giniin dulu. Angka depannya ini ada 2 pangkat 7. Ini nggak enak banget, ya ampun. Nah, yang ini 2 pangkat 7. Ini pangkat 7. Yang ini pangkat 6, ini 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, yang perlu kita perhatiin adalah baca dari depan. Dia 2 pangkat 7 bisa dikurangin atau enggak. 2 pangkat 7 itu 128. Nah, kita cek dulu angkanya. Bisa 128 atau enggak? Bisa. Oke, kita tulis di sini jadinya 1. Sisa 167 kurang 128. Berapa itu? Ehm, Kalkulator deh, mohon maaf. Hmm, 167 kurang 128. Sisa 39. Nah, kita cek lagi. Sisa 39 kan 2 pangkat 6 tuh 64. 64, 39 nggak bisa dikurangin 64. 64-nya aja lebih. Nanti nilainya negatif. Berarti nggak bisa. Kita tulis di sini 0. Dah. Habis itu cek lagi. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, 39 kan bisa tuh kurang sama 3, 39 kurang 32 kan bisa. Nah, jadi kita tulis di sininya 1. Terus 39-nya kita kurangin dengan 35. Sisa 4. Nah, di sini udah ketebak lah ya. 2 pangkat berapa yang 4? Ya, 2 pangkat 2. Berarti di sini nyala. Di sini nyala. Berarti yang di sini di skip dia. 100. Udah, dapat yang 167. 128 tambah 32 tambah 8. Eh, tambah 8. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pantas. Pantas. 1, 2, 4. Nah, iya, ini baru. 128 tambah 32 tambah 4. Ini binary buat yang 167. Sisa dilanjutin ke 199 dengan cara yang sama. Nah, yang ujung-ujungnya adalah ini, yang ada di sebelah sini. Aku screenshot dulu ya. Nah, mana dia? Oke. Nah, hmm, yes. Nah, yang ujung-ujungnya nanti bakal kayak begini. Yang paling atas dari sini, sorry, goblok. Aku pakai draw aja deh, pakai merah. Nah, kita udah dapat binary dari sini sampai sini. Nanti di end kan dengan subnet masknya yang tadi, yang ini, yang /24. Nah, kalau kayak gini jadinya lebih gampang. Karena dia minta network address, kita pakai logika N. Tinggal nyari mana yang satu sama satu. Nah, ini satu sama satu, ya udah dia turun satu. Oh, ini ada nol, ya udah dia langsung turun nol. Ini satu, satu. Oh, ada nol, ya udah nol. Ini nol, oh ya udah ini nol. Dan seterusnya sampai akhir. Nah, alhasil kita udah dapat network address yang sebelah sini. Ini NA-nya. Kita balikin lagi dari hasil angkanya ini ke angka desimal. Dapatnya 167, 199, 170, sama 0. Jangan lupa, ini harusnya ada /24. Slashnya jangan dilupain. Soalnya nanti nilainya kurang kurang 5 kalau nggak salah. Temanku ada yang kena soalnya.
Oke, sampai sini dulu logika N aman. Aman ya. Oke. Sekarang gantian. Kita pakai logika yang OR. Aku delete dulu. Mana dia? Ini broadcast address. Oke, ini nggak bisa dihapus lagi. Oke. Udah lah, nggak apa-apa segini aja lah. Oke. Nah, beda dengan yang NA, kalau yang BA itu kurang lebih sama. Tapi bedanya itu adalah di logikanya. Sama angkanya. Kalau yang tadi kan 124, angka satu dari kiri sebanyak 24 kali, sisanya satu. Sisanya nol. Yang ini dibalik. Sisanya, sisanya apa? Sisanya satu, angkanya itu sebanyak nol. Sorry, ada 124, berarti ada nol sebanyak 24 kali, sisanya satu. Dia ambil contoh IP address-nya yang ini, yang sama, tapi dia subnet masknya dia ganti. Oh iya, dia ganti jadi /26. Kita coba dulu yang /24. Kalau kita ganti dia jadi /24, kan berarti gini. Nah, ini nol, ini nol. Kita mulai hitung. Pakai logika OR. Nah, kalau logika OR, yang penting ada satu, turunin aja. Ini ada satu kan? Ya udah, turunin ya. Satu. Ini ada nol. Oh, ini ada satu. Udah, ini satu. Wih, nol ada satu. Harusnya ini satu. Harusnya ini satu. Oh, salah ini dia. Oke, kita kerjain sama-sama deh. 167. Oh, ini atasnya udah benar. Cuma bawahnya kita ganti jadi /24. Satu sama satu jadi satu. Nol sama satu ada satu. Oh, dia sama. Satu, nol, nol, satu, satu, satu. Oh, ini sama. Oh, ini sama semua. Sisa oktet belakang. Nah, mungkin buat kalian yang bingung kenapa aku langsung cepet gini. Kalau kalian logika N, kalian perhatiin yang ininya aja, angka satunya ini. Kalau misalnya logika N, dia bakal sama terus kalau dia ketemu satu. Jadi ambil aja atasnya. Nah, kalau misalkan yang OR, dia harusnya bawahnya nol. Oh, ini subnet masnya. Oh, ini inverse subnet mas. Yang ini lupakan aja guys. Kalau misalnya yang OR, yang ini lupain. Ini dibalik. Satunya jadi nol, nolnya jadi satu. Gitu. Hitung lagi. Satu ketemu nol, satu. Satu sama nol, nol sama nol, nol. Nol sama nol, dan nol. Satu sama nol, dan satu. Dan seterusnya sampai akhir. Nah, yang bakal membantu kalian ketika perhitungan ini adalah cara cepat. Kalau misalkan kalian dikasih angka x dot x dot x dot x slash x. Nah, yang kalian perhatiin itu adalah ini dulu, yang subnet mask dulu. Nah, kenapa subnet mask? Karena ini yang bakal jadi penentuan ketika dia mau jadi NA sama BA. Aku ambil contoh misalkan 192. Aku ambil private IP biar gampang. 1, 19 slash 24 deh, biar gampang kelihatan. Nah, kalau kita mau nyari NA, gampang. Kalau dia ketemu /2, dia bisa dikurangin /24 atau enggak? Oh, bisa. Ya udah, 3 oktetnya bakal sama. Yang beda bakal yang ini. Oke. Yang ini akan berubah sesuai dengan selisih ketika subnet yang kita punya dikurangi dengan subnet yang bisa kita habisin. 24 kurang 24 nol. Ya udah, berarti di sini udah pasti nol. Kalau misalnya dia masih ada sisa, kita cek dulu angka terakhirnya. Angka terakhirnya bisa lebih atau enggak. Kalau misalkan aku cari yang ini paling gampang. NA-nya itu 192, 168, 10/24. BA-nya sama, cuma beda. Kalau dia 124-nya itu tadi satu, kita ganti jadi nol. Kalau dia ketemu nol, samain aja. 192, 168, 1. Sisa oktet terakhir.
Oktet terakhir kan tadi diganti dengan satu. Nih, 01111. Cuma kan kita karena /24 harusnya ini satu oktet tuh full satu semua. Nah, karena satu semua, karena di logika OR yang penting ada satu, ya udah masukin aja. Kalau dia satu semua, jadinya 255/24. Udah, dapat NA, dapat BA. Udah, dua ini udah beres. Pakai cara cepat tanpa kalian harus hitung-hitung mana nolnya, mana satunya gitu. Kalau misalkan dikasih angka yang jelek, aku pakai apa ya? Contohnya. Ini deh, IP yang jelek deh. Misalkan 172.16.15 em, 131 slash slashnya aku kasih 18. Nah, kita perhatiin angkanya belakangnya 18. Kalau misalnya apa namanya? Kalau kita kedapatan angka kayak gini, kita bacanya itu kayak kita mau baca di undang-undang. Dia ada diatur di pasal terbaru atau enggak. Nah, bedanya kalau yang di Komnet, kita bakal ngecek dulu angkanya ini bisa dikurangin angka ini atau enggak. Nggak bisa. Turun dulu. Angka ini bisa dikurangin nggak? Oh, bisa. Oke. Berarti dua angka ini bakal sama. Terus ini dikurangin. 18 kurang 16. Sorry, kebalik. Eh, harusnya 18 yang ke sini. Nah, 18-nya dikurang. Sisa 2. Dah. Jadi 172.16. Nah, di sini binary-nya cukup 1, 1, sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalian hitung lah. Paling gampang ya. 128 ditambah 64. Jadinya 192. 192. 192. Itu buat yang di binary subnet masnya. Ketika di N kan dengan angka yang 15. Angka 15 itu gampangnya gini. Dia bacanya yang bagian sebelah sininya pasti nggak nyala. Ini kan angka 192. Paling depannya kan 128. 128 itu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7-nya kan nyala. Kalau yang ini 2 pangkat 7-nya nggak nyala. Ya udah, ya berarti di sini dimatiin. Sisa 0. Kurang lagi ke 64. 64 bisa nggak? Nggak, 0. Satu lagi 32 nggak bisa. 16 dia nggak nyala. Tapi 8, 4, 2, 1. Nah, ini yang nyala. Kita bandingkan dengan binary-nya si 192. 192 kan nggak ada tuh, cuma depan ini aja. Terus sisanya 0. Karena satu ketemu 0, dia minta N. Nggak bisa. Udah, jadiin aja dia 0. Berarti N-nya untuk yang 17 dan 16, 16, 15, 13 ini 172, 16, 0. Belakangnya pasti 0. Slash 18. Kalau kita mau nyari kalau kita mau nyari BA, gampang. Salin lagi depannya. Karena udah pasti sama. Bedanya, karena tadi ada selisih 2. Yang tadi depannya satu kita ganti jadi 0. 0, 0, belakangnya satu. Tinggal pakai logika OR lagi. Kalau logika OR yang penting ada satunya, turunin. Karena tadi ada satu 192 itu duanya nyala ya berarti. Berarti ini nyala, ini nyala, 128 nyala, 64 nyala, 32-nya enggak, 16-nya enggak, 8 nyala, 4 nyala, 2 nyala, satu nyala. Satu 2 3. 1 2 3. Kok aku merasa ada yang kurang? 4 3. Oh, 7. Satu lagi apa ya? 128 64 3 64 32. Oh, ini 16 salah. Berarti ini harusnya 0. Nah, kita udah dapat nih binary-nya. Tinggal kita hitung. 128 tambah 64 tambah ini kan 128 64 32 16. Oh, 128 tambah 64 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Tinggal begitu aja. Udah. Yang belakangnya sisanya yang 000 kan ganti jadi 111. Belakangnya 255.
Tinggalkan urus angka yang ini doang. Angkanya yang tadi kita udah dapat, tinggal masukin di sini. Udah, itu BA. Itu kalau angkanya hancur. Nggak tahu ya kalau misalkan kalian di ujian nanti angkanya enak apa enggak. Kalau misalkan angkanya enak, dapatnya /24, dapatnya /16, dapatnya /8, udah. Kalian perhatiin ini aja, kalau /24, eh, depan ininya sama, 3 oktetnya sama. Kalau /16, 2 oktet depannya sama. Kalau misalnya /8, oktet pertamanya sama. Nah, kalau udah ngepas begini, kayak dia /24, /16, /8, nah, angka yang kita udah kotakin itu samain aja. NA-nya 0, BA-nya 255. Udah, itu paling gampang. Nah, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Ayo guys, ngomong guys. Atau ngetik. Ayo guys, aku mau pastiin dulu. Kalian udah pada paham atau belum nih? Kok nggak paham semuanya? Oke, udah paham. Udah pinter-pinter lah cyber. Nah, paling ini yang aku mau bahas di sesi 2 itu ada physical data link. Nah, yang ini aku takutnya keluar. Ini aku juga sempat mention. Yang twisted pair, koaksial, sama fiber optic. Ini yang kabel. Nah, yang kabel-kabelnya itu yang twisted pair yang udah kalian pernah kerjain. Koaksial itu yang bentuknya bulat. Fiber optic itu yang biasa di tukang-tukang yang kalau mau taruh di bawah tanah. Nah, paling paling berbahaya yang mana? Yang paling berbahaya itu fiber optic. Tapi paling bagus. Karena internet kalian bakal kencang. Minusnya apa? Mahal. Kalau nggak salah aku udah rangkum juga ya, tapi di mana? Oh ini, nih, nih kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah juga sih, emang ada ya. Nah ini aku takut keluar, soalnya di ujian aku tahun lalu ada keluar juga. Takutnya nanti kalian sama juga keluar juga. Nah, jadi di optic cable itu dia ada dua mode, multi mode sama single mode. Single mode itu kalau di dalam kabel dia cahayanya lurus doang, kayak yang di kanan bawah ini, sebelah sini. Nah, kalau yang multimode, dia dibagi dua, yang step index atau graded index. Kalau step index, cahayanya sumbernya dari mana aja, cahayanya bakal mental-mental di dalam kabelnya. Kalau yang graded index, dia kayak kabel fisika. Jadi dia ada melengkung-melengkungnya. Nanti hasil akhirnya kayak gimana? Hasil akhirnya kayak yang digambar sebelah kanan. Kalau dia multimode yang graded index, dia bakal melengkung. Kalau yang step index, dia bakal agak melengkungnya sama, cuma dia agak lebih rendah, lebih stabil, lurus. Kalau yang single mode, dia bakal menyesuaikan dengan source-nya. Nah, pertanyaannya adalah kapan pakainya? Kapan pakainya adalah tergantung posisi kita ini lagi perlu apa. Kalau misalkan kita perlunya jarak di sebelah sini, nih. Kalau misalkan kita perlunya jarak, kita bisa bandingin dulu. Kalau kita mau pakai single mode, pastikan jaraknya itu kita di atas 2 km. Anggapannya yang jauh aja lah. Yang jauh kita pakai single mode. Kalau misalkan kita mau di gedung, kita bisa pilih dua. Mau di graded index atau step index. Kurang lebih sama kok. Bisa 10G, 100G, atau 1G. Sama-sama sama-sama menengah ke murah lah jadinya. Jadi apa namanya bobot pengerjaannya juga lebih gampang. Terus kalau mau ngurusin tentang kecepatan, yang paling gampang itu adalah graded index. Ini kencang. Kencangnya bukan main. Jadi, kalau misalnya kalian di rumah-rumah itu, kalau nggak di graded index, ya di step index. Ya, di antara dua itu. Nggak mungkin single mode. Kalau single mode, kalian boleh bentakin itu tukangnya. Nah, yang ketiga, itu ada biaya. Kalau misalnya kita dikasih budgetnya berapa, kita kira-kira dulu. Kalau misalkan agak mahal, ya kita kita bisa single mode. Ini minusnya, mahal. Kalau misalkan dia nggak peduli, kita bisa jadiin patokannya sebelah sini. Kalau misalnya dikasih budget, kita udah mulai turun ke antara multimode graded index atau step index. Nah, udah lebih murah, lebih kencang pula. Nah, lebih lebih mahalnya karena apa? Kalau yang single mode itu mahal karena dia pakai laser, pakai LD kalau nggak salah. Iya, dia pakai LD, laser diode. Nah, kalau yang multi graded index
multi-mode graded index dia pakai VC cell. Biasanya ya, nggak tahu ya. Kalau ini apa namanya? Pernah aja aku lihat yang LED. Aku lupa mereknya apa. Dia masih pakai LED. Cuma kalau misalkan kita ketemu yang LED, biasanya dia di step index. Yang ini harganya murah, dia rentang stabil. Tapi kalau misalnya udah pengen stabil tapi lebih kencang ke graded index. Biasanya dipakai di mana? Kalau yang single mode itu di backbone, FTH, FTTH sama 5G. Karena kencang. Nggak sih, nggak kencang-kencang amat. Tapi yang penting bisa stabil, bisa menjangkau di banyak wilayah. Terus kalau multi mode graded index sama multi step index biasanya itu buat di gedung-gedung. Contoh, data center, enterprise, atau di warung-warung yang masang CCTV. Nah, CCTV-nya dipasangin kabel yang multi mode step index. Kurang lebih kayak gitu untuk yang teori. Aku mau nanya dulu, yang teori kabel pada aman? Aman, aman, aman. Teneng, teneng, teneng. Aman, aman, aman. Aman lah ya. Kita lanjut ke yang ini. Nah, ini. Kalau nggak salah, di sini kalian juga ada dikasih tahu soal cerita. Dia dikasihnya IP begini, subnet mask begini. Tapi ada tambahannya. Tambahannya itu adalah ketika kalian mau mau apa namanya membagi membagi sebuah jaringan, kalian tuh berbagi di berapa berapa divisi. Contoh yang sebelah sini. Nih, dia dia ngasih IP 192.130.740. Kita nggak tahu nih subnetnya berapa. Kita disuruh nyari subnet yang cukup untuk membagi 6 divisi. 6 divisinya ini masing-masing ada yang butuh 40, ada yang butuh 28, 20, 50, 12 sama 4. Nah, yang disuruh cari adalah subnet masknya, range IP-nya, network address-nya, broadcast address-nya. Pertanyaannya kerja dari mana? Kita harus perlu subnet masknya dulu. Buat nyari subnet masknya itu adalah kalian urutin dulu divisi yang paling banyak. Contoh, ini ada 4, 12. Oh, ini ada 50. 50 lebih tinggi lagi nggak? Oh, nggak ada. Terus ada 40, ada 28, 20, ada 12, ada 4. Ya Allah, ada 4. Nah, kalau kalian udah bagi-bagi posisi kayak begini, udah masing-masing dibagi per divisi, kita bakal ngerjainnya yang paling gede dulu. Nah, ketika kita udah mau mulai ngerjain yang paling gede, pastikan soalnya minta apa. Karena di bagian subnetting ini ada dua, FLSM sama VLSM. Yang bakal repot yang mana? Yang VLSM bakal ribet karena harus ngitung berkali-kali. Apalagi jumlah divisinya beda-beda. Ada yang butuh 50, 40, 28, dan seterusnya. Nah, kalau yang fix, yang FLSM, enak. Dia tinggal ambil yang paling gede. Kalau udah dapat rentangnya berapa, misalkan dia X, rentangnya ini bakal di-append terus sekian X sampai jumlah divisi. Karena divisinya ada 6, ya udah dia bakal nge-append terus sebanyak 6 gitu aja. Nah, kita coba mulai ngulik. Anggaplah dia minta FLSM. Kalau dia minta F, kita bakal cari tahu dulu kita punya harus mentok-mentok jatahnya bisa berapa buat nyentuh 40. Logika mentahnya adalah 2 pangkat berapa yang dikurangin 2 harus lebih dari atau sama dengan yang kita perlu. 40. 40 kurang 2. 4. Iya. Perlu nggak ya? Oh, 42. 2 pangkat N. Berarti dia di 42. Yang N-nya lebih besar dari 42 ini berapa? Cuma 2 pangkat 6. 64. 2 pangkat 64. 2 pangkat 6 itu ya 64. Ada lebih kan? Mau nggak mau kita harus begini. Nah, ketika udah dapat, kita ada 64. Kita jatahnya ada 64. Kita harus hitung lagi buat subnet masknya ini em, dibagi, ini berenam ya. Hmm.
2 pangkat 6 sama 6. Kita udah dapat 6-nya. Oh, 32 dikurangin 6. Nah, angka 32-nya ini diambil dari total total ini, total oktet. Oktetnya kan masing-masing 8. 8 karena ada 4 kali berarti 8 kali 4 32. Nah, ketika kita udah dapat 32 dikurangin berapa pangkatnya, itu adalah subnet baru. 32 kurang 6. Jadi 26. Ini slash baru kalian. Berarti kalian bisa bikin 192 192 30 74 0 slash 26. Dah, tinggal ngerjain aja masing-masing. Kalau dia misalnya FLSM, ya udah lakukan yang ini. Tapi apa apa namanya? Bikin sebanyak 6 kali. Tapi cukup kalau di ujian, aku nggak tahu ya kalian boleh cara cepat atau enggak. Kalau misalkan dibolehin cara cepat, kalian bisa jelasin di bawahnya. Tidak perlu melakukan perhitungan kembali karena hasilnya akan sama. Dia akan melakukan perhitungan ulang sebanyak 6 kali. Terus kalian jelasin di bawahnya itu totalnya rentangnya ada berapa dan itu untuk divisi apa. Kurang lebih gitu. Kalau yang VLSM, nanti kemungkinannya itu adalah slashnya bakal beda. Slashnya bakal beda. Tapi nanti kalau misalnya udah ngitung, NA-nya ini akan selalu broadcast address dari yang pertama kali kita udah hitung. Misalnya paling gede kan 50. Kita udah ngerjain NABA-nya untuk yang subnet 4, yang 50 address. Ketika udah, next-nya itu bakal ke selanjutnya yang paling gede, yaitu 40. Tinggal tinggal kita hitung rentangnya dia butuh berapa. Oh, dia butuhnya segini. Startnya dari sini. Kira-kira itu berapa? Udah, gitu aja. Jadi angka yang ininya berubah, slashnya juga berubah. Itu ribetnya VLSM. Apalagi harus hitung satu-satu. Sampai sini dulu, aman? Aman? Toneng-toneng. Aku anggap aman lah ya. Nah, kalau misalkan kita udah aman, kita coba cara cepet deh. Cara cepet udah lah ya. Udah pada bisa kok. Yang ini udah pada bisa. Yang ini tadi udah aku ajarin. Paling lebih ke teori. Mana ya tadi zoomnya? Nah, ini tadi katanya ada yang bilang sesi 1 sampai 6. Itu kisi-kisi kalian. Aku buka dulu ya. Mana dia? Hmm. Oh, enggak di sini. Supaya sesi 6 itu ngomongin cloud computing. Kalau cloud computing ini seingatku cuma teori doang. Kalian nggak kalian nggak perlu belajar macam-macam, cukup dihafal. Seingatku ya. Bentar. Nah, iya. Kalian cukup menghafal aja. Nah, di sini yang perlu kalian hafal itu cara kerjanya aja. Kalian nggak perlu hafal, cukup pahami. Tapi yang bakal keluar seingatku ada di tiga ini. Infrastruktur as a service, platform as a service, sama software as a service. Ini tipe cloud computing yang bakal keluar. Nah, infrastruktur itu udah jelas. Dia bakal berbasis infrastruktur. Dia dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung cloud service. Contohnya apa? Ya, Google Drive. Google Drive dia ada infrastruktur apa segala macam. Satu lagi ada platform, platform as a service. Kurang lebih kayak AWS. Enggak, sorry kebalik. Berarti yang AWS itu infrastruktur karena dia nyediain banyak fitur kita yang tinggal pakai doang. Kalau yang platform beneran cuma fitur aja. Contoh Google Drive tadi atau misalnya Zoom. Zoom itu platform. Nah, kalau yang software as a service ini biasanya ke end user. Contoh email. Apa namanya, kita bikin email, kita pengen ngirim SMS atau ngirim pesan pesan email ke teman kita ngetikin segala macam, pesannya bakal dilempar ke servernya si email. Server emailnya ini akan membuat sebuah draft, bakal dikirim ke receivernya si yang mau kita kirim, kurang lebih gitu. Nah, yang kayak gini juga. Nah, ini ada contohnya nih, Amazon Web Service. Nah, Amazon Web Service isi-isinya apa aja. Ini kalian bisa baca-baca. PPT-nya ada di sesi 6. Atau ya kalau misalnya di B28 sama atau enggak.
Cuma kalau misalkan ternyata beda, kalian boleh bilang ke aku buat nanti minta dikirimin PPT-nya. Nah, kurang lebih ini cara cara kerjanya AWS. Overview-nya agak lumayan ribet. Dia ada S3, SC2, SNS, dan segala macam. Ini kurang lebih intinya dia ngelempar atau nge-redirect. Udah, gitu doang. Kalian nggak perlu hafal ini banyak-banyak kok. Cukup baca yang penting-penting aja. Contohnya yang di atas ini. Sorry, yang mana? Ini. Tiga ini aja. Kalau yang lainnya mau dibaca silahkan. Karena ini bakal membantu kalian. Kalau misalnya wanti-wanti ternyata beneran keluar. Sampai sini dulu, cloud computing aman. Aman, aman. Aman gak guys? Jangan malu-malu. Tanya, tanya, tanya. Tanya random juga nggak apa-apa. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung ngomong aja ya. Soalnya kalau aku ngeliatin, sebenarnya kita udah belajarin mostly everything tentang UTS kalian. Dari awal banget introduction to network, bagian apa ujian kalian itu di bagian mana sampai bagian mana. Habis itu teorinya juga udah sebagian, fun fact-nya juga udah sebagian, sama perhitungannya aku juga udah mantepin. Misi kok Yes, mau nanya itu cara bedain soal yang VLSM sama FLSM itu gimana kok? biasanya dikasih tahu. Dia akan Biasanya dikasih. dikasih tahu kita mau bentuknya itu kayak apa. Kalau misalnya saya pengen pembagian ini sesuai jumlah divisi, oke berarti itu VLSM. Kalau misalnya anggap aja semuanya itu sama rata atau nggak dijelasin, kalau nggak jelasin pakai FLSM aja. Berarti nanti dikasih tahu ya di Ya, soalnya. dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, anggap aja FLSM. Cuma kalau misalkan FLSM nggak dikasih tahu, terus kalian ngerjain FLSM ternyata diminta VLSM, kalian baca ulang soalnya. Ada ngasih tahu VLSM atau enggak? Kalau nggak ada ngasih tahu, kalian komplain aja. Oh, oke kok. Thank you. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Omnet tuh sebenarnya gampang loh guys. Cepet aja. Kita belajar cuma sampai 213. Yang tadi di PPT ada inverse subnet itu buat apa? Itu inverse subnet itu buat BA. Itu buat broadcast address. Gampangnya gini, kalau kita kan yang apa namanya nyari NA, angka /24-nya kan itu angka satu dari kiri. Nah, kalau yang broadcast address itu inverse-nya dari yang tadi kita udah yang buat NA. NA-nya kan 111111000. Nah, kalau yang BA karena di inverse, langsung aja aku bilang depannya itu 0000, sisanya satu. Yang sebelah sini, bentar ya. Mana dia? PowerPoint. Nah, ini. Tuh, ada yang broadcast address. Inverse subnet mask. Nah, yang subnet masknya ini, kalian hiraukan aja kalau mau nyari broadcast address. Langsung aja di inverse. Yang tadi dari subnet masknya kan 11111. Kalian langsung aja kerjain satunya ganti jadi nol, nolnya ganti jadi satu. Jadi kalian nggak perlu ngerjain dua kali. Gitu. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak guys? Sebenarnya materi kita udah kelar loh. Cuma kalau kalian pengen nyari tahu lagi atau pengen nanya, langsung tanyain aja. 215. 215 udah beres ya.
Ini pada aman kan? Atau ada yang penasaran bentuk-bentuk soal tahun lalu tuh kayak gimana? Ayo guys, nanya aja. Ada soal latihan nggak kok? Soal latihan sebenarnya aku bisa generate ini. Aku bisa bikinin soal. Cuma apa namanya takut waktuku sebenarnya bentrok karena jujur aku ada ikut itu apa ikut kegiatan rekrutmen. Jadi aku ikutin Aslab. Nah, kalau aku ikutin Aslab terus nyambi buat eh, sesi kalian kurang tahu ya bakal cukup atau enggak. Cuma aku bikin yang basic-basic aja. Yang soal-soal yang pernah aku kerjain waktu ujian. Gimana? Mau nggak? Mau kok? Oke. Ntar ya, nanti aku bikinin. Nah, habis itu ada pertanyaan lain nggak selain soal? Nanya guys, serandom apapun aku coba jawab. Lagian kenapa nggak ini aja sih onsite gitu? Kalau onsite kan enak ya, ya nggak, panitia? Iya, iya. Ayo guys, nanya guys, nanya, nanya, nanya. Waktu kita banyak loh, banyak buat nanya doang, bukan buat ngerjain atau buat belajar. Belajarnya sebenarnya dikit, itu pun tentang basic-basic yang kalian udah pada tahu. Jadi aku nggak perlu ngajarin ulang, kalian juga udah pada paham. Aku coba ngerjain latihan soal juga kalian udah pada ngerti. Malah kalian minta latihan soal. Atau coba gini deh, aku coba ini bikin soal. Hmm, delete. Aku mau angkanya serandom ini. 16 1 19 aja lah. 129 slash 21 misalkan. Nah, ayo coba kerjain. Oh, sorry. Nah, NA-nya berapa? BA-nya berapa? Sama apa ya? Hmm, IP range deh. Rentang IP. Nih guys, aku kasih waktu 10 menit. Udah pada bisa lah ya kan 10 menit. Cara cepat juga bisa. Tuh, 10 menit berarti di 2.30 aja deh. Lebihin 1 menit. Mana tahu masih bingung-bingung. Waktu 1 menitnya kepake buat mikir. Kalau kalian bisa langsung jawab aja guys. Langsung dijawab, langsung diketik. Aku tungguin. Sisa 3, 4, 5, 0, 0, belakangnya 0.
Tinggal hitung ini berapa. Hmm. Ini pas. Mana-mana. 16 itu. Wah, ayo udah ada yang dapat belum? Udah pada dapat belum, guys? Lagi 5 menit lah. 16 23 255. Betul. Gila, udah cepat di bawah 10 menit. Nah, udah membantu lah. Esai kalian cuma ngerjain 10 menit. Sisanya pilihan ganda, tinggal kalian baca-baca ulang. Nah, udah ada yang bisa. Aku coba ini deh. Apa lagi ya? Oh, ini aku nggak tahu bakal keluar apa enggak. Tapi bisa jadi keluar. Coba delete angkanya 161, 129, 15. Hmm, 131. Slashnya
Nah, 25. Ini gampang nih. Na, Ba. Ini ada bonus Dg sama appearance. Nah, itu tadi teman kalian udah dapat tuh apa namanya Na sama Ba-nya. Tinggal IP range. Nah, kalau misalkan kalian bingung IP range cara nyarinya gimana, kalian hitung, kalian baca dulu oktatnya dari Na sampai Ba. Na-nya berapa, Ba-nya berapa. Misalkan yang Na-nya kan tadi udah ketemu tuh. 172, 16, 16, 0. Nah, itu bedanya di mana? Ada di beda di oktat ketiga sama oktat keempat. Oktat ketiga sama keempat itu dicari dulu selisihnya berapa. Habis itu baru dikaliin. Misal, oktat ketiga itu kan ada 16 sama 23. Itu selisihnya berapa? 7. Tulis dulu 7. Habis itu yang satu lagi selisihnya ada berapa? Selisihnya 0,255 itu ada 256. Ntar 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh sorry, yang 16 sama 23 itu 8. 16-nya dihitung tetap. 16 sampai 23 itu 8. 8 dikali 0 sampai 255 kan ada 256. 8 kali 256 itu IP range ya. Gampang. Nah, coba yang ini satu lagi. Ada default gateway, DG. Gampang guys kalau cara aslab. Cuma nanti ngaruhnya di IP range. Oh, ini deh. IP range aku ganti dulu. Nah, atau ditambah aja ya. IP usable. Nah, IP usable. Hmm, 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 hmm. Ping. Nah, kalian kerjain yang ini. Yang ini hapus aja. Delete. Nah, yang kalian kerjain tuh yang ini. 161.129.15.131/nya 25. Kita disuruh nyari RA, BA, DG, IP range, sama IP usable. Ini biar lebih gede. Nah. Ayo guys, aku udah selesai. Aku udah selesai, udah dapat jawabannya. Coba validasi dong. Jawaban kalian bener atau enggak? 2 menit malah aku ngerjainnya. Lol.
Ada yang bingung nggak guys selama ngitung? Aku mau nanya dulu, kalian udah pada, ini beneran lagi ngitung kan? Oh, nggak beneran ngitung lah. Lagi, lagi 4 menit ya. Aku tungguin jawaban kalian. 128. Jangan lupa slashnya, El Sadai. Slash 25-nya jangan dilupain. Nanti nilai bu kurang 5. Tapi overall NA-nya udah bener, BA-nya juga udah bener. Default gateway-nya jangan lupa slashnya juga masuk. IP host 129 sampai 254. Ini IP hostnya itu kalian bisa pakai angka aja. Nggak perlu pakai rentang. Dan satu lagi, kalau misalkan ada default gateway, dia nggak bisa dimasukin sebagai IP host. Kecuali kalau misalkan default gateway-nya nggak ada. Kalau default gateway-nya nggak ada, baru bisa dimasukin. Kalau misalkan ada default gateway, ya udah. Berarti rentangnya itu di luar dari NA, BA, sama default gateway. Jadi, kalau misalnya ada default gateway, jawabanmu udah benar. Cuma di bagian IP host, 161, 129, 15, 129-nya diganti jadi 130. Gitu. Aku mau coba agak random dikit. Apa ya? Takutnya angkanya keluar, tapi apa ya? Harusnya di ujian angka wajar, tapi takut keluar angka nggak wajar, takutnya nggak bisa, bro. Hmm, 10, 0, 2, 1, slash, hmm, slash 6. Yang ini aja deh, cari NA, BA, sama IP range aja. IP hostnya nggak usah. Aku percaya kalau misalkan kalian yang angka yang kayak tadi aja kalian udah bisa, yang ini harusnya lebih gampang. Cuma panjang aja karena slashnya lebih kecil. Ini kalian boleh ngerjain boleh nggak. Cuma aku takutnya kalau misalnya keluar kalian nggak bisa ngerjain. Takutnya. Paling segini-segini aja dulu kalau UTS Komnet. Materi UASnya itu nanti ada yang lebih keren lagi. Kalian nunggu aja habis UTS. Oh, nanti Komnet belajarnya ini bakal lebih seru. Apalagi kalian udah nyambi kerjain AOL. AOL nanti kalian ada di HCP server juga kok. Nanti kalian bakal ngetes, oh ini bekerja dengan baik atau enggak. Nah, sambil ngerjain aku juga mau nanya nih. Kalian mau sekalian aku ajarin yang UAS juga nggak? Biar nanti kalau misalkan kalian udah masuk kelas dosen, kalian nggak kaget lagi kosakata apa ini main apa ini gitu.
Atau mau ditunggu jadi hadiah aja gitu. Oh, di Komnet nanti belajarnya begini-begini. Ah, Cok, hebat. What? Gue baru tahu ada orang namanya hebat. Ini beneran. Ini gue penasaran. Gue mau cari orang namanya hebat. Mana dia pinus. Oh, nggak ada. Memang random sebarang. Teman-teman gimana? Jawabannya? IP-nya 10.021, selesnya 6. NA-nya berapa? BA berapa? IP range berapa? Slash 6 guys. Slash 6. NA 8. Yes, bener. NA-nya bener, PA-nya bener. IP range nanti 11 kurang selisih ditambah satu dikali angka belakangnya 255 pangkat 3 dikali dikali 3 8 11 oh sorry dikali 4. Nah, segitulah IP range ya. Nah, paling aku mau coba ini deh. Satu soal terakhir sebelum kita tutup Zoom-nya. Aku mau coba memastikan kalau kalian itu beneran bisa VLSM sama FLSM. Saya mau IP-nya segini, 168. Aku ngasih yang gampang aja, 19, 129, slashnya 25. Gampang lah ya. Enggak deh, jangan di slash dulu deh. Apa ya? Saya mau bagi 4 divisi. 4 divisinya itu ada ada apa ya? Ada 50, ada 30, ada 25, sama 14. Nah, aku mau kalian ngerjain ini bebas. Kalian mau FLSM atau VLSM. Kalau kalian mau FLSM silahkan. Tapi usahakan kalau kalian ngerjainnya itu FLSM udah pada bisa, kalian bisa VLSM juga. Worst case scenario, kalau VLSM beneran keluar, kalian yang bakal capek. Takutnya. Cuma aku berdoa semoga ujian kalian lebih gampang.
Nah, ini tugas buat kalian. Kalian cukup pelajari aja. Kalian boleh nyontek YouTube. eh, Nanti caranya kayak gimana. Yang penting kalian ngerjain. Nah, ini adalah tugasku setelah Zoom ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian masih bingung buat ngerjain ini, kalian boleh kontak aku atau enggak minta kontakku dari kontaknya panitia, Kak Devan. Oke. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman udah pada datang sesi belajar hari ini. Terima kasih udah datang sesi responsi hari ini. Aku serahkan kembali ke pihak panitia. Terima kasih. Nah, makasih Kak Made eh, udah diajarin Komnetnya ya. Ini mungkin sebelumnya aku stop dulu recordingnya ya.